Halo majikan, setelah sekian purnama akhirnya kita TC lagi. Ya sebenarnya kan minggu kemarin ada TC juga walaupun TC VIP ya. Makanya yang suka panas dingin tuh suhu tubuhnya butuh asupan TC horror mulu bisa join member gitu ya. Caranya klik aja link yang ada di deskripsi box dulu. Klik link yang ada di deskripsi box di bawah aja begitu dengan biayanya Rp9.900 begitu. Tapi hari ini kita akan membacakan TC reguler cerita kiriman dari teman kita bernama Tiwi tentang sebuah reuni yang menjadi malapetaka untuk dia dan mantan teman-temannya. Hah? Mantan teman-teman? Emangnya ada ya istilah yang namanya mantan teman? Bukannya kata mantan itu hanya untuk pasangan aja gitu kayak mantan pacar gitu loh. Nah makanya, menurut kalian bagaimana tuh majikan? Apakah bisa teman menjadi mantan? Coba komen di bawah ya. Tapi kalau dari ceritanya Tiwi ini, kenapa dia bisa sampai tadi tuh nyebutnya mantan teman itu adalah karena waktu dia kuliah, dia ini punya geng, isinya cewek-cewek gaul ibu kota. Tapi bisa dibilang pergaulannya agak kebablasan. Dimana isinya waktu itu tuh ada Tiwi, Sandra, Della, Olin, dan Anita. Itu yang cewek-ceweknya ya. Karena pada zaman itu, beberapa orang nih punya pacar yang jatuhnya selalu main bareng juga. Ada Azza pacarnya Tiwi, Sidki pacarnya Sandra, dan Zulhan pacarnya Anita. Sedangkan kalau yang namanya Olin itu jomblo, dan kalau Della pacarnya ganti-ganti perkara dia ani-ani. Cuma dulu belum ada istilah ani-ani, gengs. Istilahnya dulu tuh ayam kampus. Yolo jadul banget emang ini ayam kampus. Nanti biar gampang kita tulisin deh nama-nama beserta pacar-pacarnya ya. Pokoknya masa-masa mereka kuliah itu bisa dibilang masa-masa paling liar. Dimana mereka semua ini sedang mencari jati diri, ingin eksistensi, dan terobos sana-sini. Tiap malam itu pasti nongkrong gitu kan kelayaban ataupun clubbing. Sedikit background aja nih ya. Tiwi itu ayahnya kerja di tambang. Ya pokoknya dia anak orang agak lah. Dan Sidki itu juga anak konglomerat. Anita ibunya pengusaha sukses. Dan Della itu tadi kan kita bilang ayam kampus ya. Nah dia itu simpenan pejabat cenah. Jadi biasanya mereka-mereka inilah yang menjadi penyumbang tetap di geng itu untuk party tiap hari istilahnya majikan. Dan seperti kelakuan anak-anak orang kaya kebanyakan begitu yang suka petantang petenteng nyobain hal ini hal itu sampai kita bilang dari awal tadi kebablasan. Tiwi pun mengakui hal yang dilakukannya itu semasa muda ya, maksudnya dia bener-bener nggak patut dicontoh karena terlalu bodoh. Dimana dia dan teman-temannya terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang alias narkotikoi. Jadi tiap kali mereka clubbing tuh pada zamannya ya, pasti mereka nenggak obat juga biar makin high gitu sampai teler. Lah kita jam 10 aja biasanya juga udah teler gitu ya, maksudnya ngantuk gitu masuk angin mau tidur. Nenggaknya apa? Tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Gimana sih kagak endorse ini? Sampai waktu itu ceritanya di tahun 2004 nih gengs, bulan Juni. Ih, takut banget kan jadi janji Juni. Anita itu baru putus sama si Zulhan. Hanya template kagak jauh-jauh dari selengki lah, kita capek banget ngomongin beginian. Padahal Zulhannya itu tuh mau kondo. Yang tajir tuh kan Anitanya, apa-apa yang bayarin si Anita. Tapi emang dasarnya Anitanya aja udah kecintaan, udah bucin. Karena memang nggak bisa dipungkiri Zulhan ini tuh cakep, tipe-tipe bad boy inceran cewek. Dan pas tahu Zulhan tuh selingkuh, ya nangis bombe tuh si Anita, bener-bener kayak hancur banget dunianya. Ya namanya juga anak muda zaman dulu. Padahal Tiwi sama teman-temannya tuh udah bilang kayak ngapain sih nangisin mau kondo modelan si Zulhan, lo tuh bisa dapat yang lebih lagi. Secara Anitanya juga cantik, tajir pula. Ya tapi tadi namanya udah bucin mah susah buat dibilangin ya. Makanya untuk menghapus kegalauannya Anita yang baru putus nih, Tiwi and the Gang tuh ngajak party aja yuk. Awalnya mah Anita kagak mau dengan alasan yang nggak mood, perkara kan vibes-nya lagi gloomy, lagi sedih. Cuma Tiwi sama yang lainnya itu maksa dengan tujuannya buat menghibur Anita dari kesedihannya itu. Mereka sampai open table tuh di sebuah klub dan senong-senong. Tapi malam itu memang Anita ini terlihat diem aja gitu, murung, nggak kayak biasanya. Dia juga ratu party harusnya Anita gitu kan, mentang-mentang baru putus jadinya gloomy banget. Nah untuk membuat si Anita bisa lebih relax dan ikutan happy juga, si Sidki nih nyiapin obat untuk diam-diam dimasukkan ke minumannya Anita tanpa sepengetahuannya Anita ya. Tapi Tiwi sama yang lain tahu. Cuma Anita aja pokoknya kagak tahu. Dan waktu itu jatuhnya Anita ini macam kayak dicekokin ya, jadi dipegangin tuh sama yang lain dan
Olin nyekokin gelas tuh yang udah berisi obat yang telah dicampur sama si Sidki. Efeknya seperti yang sudah didugong atau diduga gitu, Anita menjadi hiperaktif dan ikut joget-joget sampai naik-naik ke meja gitu sama temen-temennya. Tapi tiba-tiba nggak lama dari situ, Anita ambruk sampai tubuhnya kejang-kejang. Masalahnya Tiwi sama yang lain itu kan juga lagi pada mabok dan beberapa juga pada nenggak obat pula. Cuma si Azam aja tuh pacarnya Tiwi yang nggak nenggak obat karena memang sengaja kan harus ada satu orang yang jagain setiap mereka lagi party. Dan kali itu si Azam yang disuruh giliran jagain. Dia sih nggak nenggak obat tapi tetap aja minum alkohol. Mabok sih mabok, tapi masih lebih sadar lah, maksudnya bisa mengontrol diri daripada yang lain udah kagak kayak apaan tahu. Jadi waktu si Anitanya ambruk dan kejang-kejang begitu ya semuanya panik. Pokoknya akhirnya Anita tuh dibantu digotong sama pihak klub untuk dimasukkan ke dalam mobil dan si Azam yang akhirnya nyetir untuk ke rumah sakit. Ya waktu itu di dalam mobil pokoknya ada Azam, Tiwi, Della sama Olin juga ikut. Sementara Sandra sama Sidki tetap di klub tuh karena kondisi mereka berdua yang paling gak kekontrol lah, udah teler-telernya. Azam yang nyetir di mobil berisi cewek-cewek yang lagi teler juga begitu ya kagak ada yang bisa diharapin, plus Anita yang kejang-kejang nih pastinya dia panik. Alhasil kecelakaan terjadi gengs, di mana Azam nabrak pengendara mobil lain. Waktu itu Tiwi udah gak inget apa-apa lagi deh, pokoknya bangun-bangun dia udah di rumah sakit, luka-luka parah. Untungnya semua selamat kecuali Anita. Ya mana Anita meninggal, tapi bukan karena kecelakaan itu ya, melainkan karena memang overdosis. Jadi dari tadi udah kejang-kejang tuh udah overdosis. Dan mobil yang ditabrak tadi tuh pengemudinya juga meninggal, ibu-ibu seorang karyawan yang baru pulang lembur dari kantornya. Ya pokoknya waktu itu keadaannya pastinya chaos banget. Apalagi di sini Anita itu diketahui meninggal karena overdosis kan. Dimana mereka semua harus menjalani tes urin dan semuanya ya positif. Azam sendiri kan kedetek gitu kan, dari urinnya ada alkohol gitu kan. Dia berarti nyetir di bawah pengaruh alkohol sampai nabrak orang plus meninggal pula. Bayangin itu hukumannya berlapis kayak api. Long story short, semuanya mah dihukum. Namun yang paling parah memang si Azam nih. Kenapa? Ya karena tadi Azam kena pasal nyetir sambil mabuk dan menelan korban. Akibatnya dia didakwa 12 tahun hukuman maksimal. Tapi ya dari pihak Tiwi sebenarnya membantu ya menyediakan pengacara hingga hukumannya tuh bisa diperingan hingga 5 tahun plus denda uang. Jadi dari 12 tahun ketok palunya tuh 5 tahun sama denda uang ke korban tuh untuk kompensasi segala macam. Sementara yang lain itu juga dihukum, tapi jatuhnya dapat keringanan untuk rehabilitasi, gengs. Ya perkara Tiwi dan teman-temannya ini kan backgroundnya orang tuanya pada berduit. Jadinya mereka nggak dipenjara, melainkan direhabilitasi. Dari mereka semua pokoknya cuma Olin aja yang jatuhnya benar-benar dipenjara akhirnya 2 tahun. Karena bisa dibilang Olin ini sebenarnya bukan orang yang punya background kaya raya seperti yang lain. Orang tuanya mah biasa-biasa aja. Cuma dia memang selalu ikut disokong sama teman-teman yang tajir-tajir itu tuh dari awal. Dan biasanya orang yang disuruh jagain kalau lagi pada party itu ya si Olin. Dia sebenarnya jarang ikut sampai nenggak obat. Namun malam itu ceritanya gantian aja nih. Soalnya kan Anita yang lagi galau. Jadi semua cewek-cewek disuruh untuk happy-happy menghibur si Anita. Dan si Azam yang disuruh untuk jagain. Karena kalau si Sidki gitu ya kagak bisa diharapin. Dia anaknya sangat begajulan dan petatang-petenteng tuh. Pokoknya Olin jadinya dianggap tidak butuh rehabilitasi karena dia nih tidak ketergantungan obat ya. Dia paling jarang gitu kan nenggak obat. Tapi ya pada malam itu ketika tes urin positif karena kan dia nenggak juga malam itu. Akibatnya dia dihukum penjara 2 tahun. Masih lebih sebentar daripada Azam yang 5 tahun. Namun sebelum sidang nih, mereka semua sepakat menyamakan cerita kalau Anita sendirilah yang menenggak obat karena keputusannya gitu maksudnya. Bukan karena dicekokin. Ya perkara pokoknya di karan cerita Anita lagi galau karena putus dari Zulhan, jadi dia ikut nenggak obat. Soalnya kalau bilang Anita dicekokin atau dipaksa, pastilah hukuman yang lainnya akan dijatuhi lebih berat. Bisa-bisa kena pasal pembunuhan jatuhnya. Apalagi setelahnya diketahui kenapa si Anita bisa sampai segalau itu putus sama si Zulhan, karena ternyata si Anita ini lagi Hamidun anaknya Zulhan. Dan pas minta tanggung jawab, Zulhan nggak mau, malah ninggalin dia nyari cewek lain. Makanya kenapa awalnya Anita ini nggak mau ikut clubbing kan pada malam itu, dan nolak minum juga apalagi nenggak obat. Sampai-sampai dia harus dicekokin. Ya jawabannya karena Hamidun, gengs, dan dia lagi mengkonsumsi obat-obatan buat menggugurkan kandungannya. Perkara tadi Zulhan nggak mau tanggung jawab, jadinya komplikasi deh tuh, kena alkohol, obat-obatan terlarang segala macam sampai kejang-kejang begitu. Cuma karena semua udah menyamakan cerita nih, sepakat kalau Anita nenggak sendiri karena depresi habis putus, jadilah nggak ada dakwaan mengenai pencekokan itu yang berujung takutnya menjadi pembunuhan kan. Ya soalnya kan aslinya berarti si Anita ini memang dipaksa minum sama yang lain sampai dipegangin dan dicekokin hingga meninggal. Itu bisa kena pasal pembunuhan. Udah nih long story short, setelah selesai rehabilitasi, Tiwi kembali ke keluarga dan memang dilarang untuk bergaul dengan teman-temannya itu lagi, makanya menjadi mantan teman. Azam sendiri ya masih di penjara waktu itu kan 5 tahun. Sampai-sampai akhirnya Tiwi juga dikirim pindah kuliah ke Australia.
5 tahun berlalu nih majikan, Tiwi telah menyelesaikan kuliahnya dan balik ke Indonesia. Dia baru udah nggak pernah ketemu lagi sama teman-temannya itu, tapi masih follow-followan di Facebook, gengs. Jadi kayak ya like atau komen-komen kalau ada foto, ada postingan segala macam, cuma nggak pernah ketemu. Tiwi sendiri mengaku sudah bersih, maksudnya udah nggak make lagi, dan dia malah menjalani gaya hidup yang sehat selama di Aussie itu termasuk menjadi vegetarian. Pokoknya kenakalan masa-masa kelam itu udah bener-bener dia tinggalkan. Dan dilihat dari postingan teman-teman yang lain itu terlihatnya juga pada bahagia-bahagia gitu melanjutkan hidup mereka masing-masing. Kecuali ya si Azam karena masih di penjara, kagak bisa main sosial media ya. Udahnya setahun setelah kembali ke Indonesia, Tiwi juga udah kerja di sebuah perusahaan multinasional waktu itu dan bertunangan dengan seorang pria bernama Rio. Tiba-tiba dia dapat undangan pernikahan dari Sandra dan Sidki. Ternyata dua orang ini lanjut sampai menikah, gengs. Ya sebagai teman lama, walaupun mereka dulu punya kasus, sebenarnya kan Tiwi nggak punya masalah dengan Sandra ataupun Sidki juga ya. Makanya dia berpikir untuk datang aja menghormati undangan tersebut, nggak kepikiran habis itu lanjut mau temenan hahaha gimana nggak. Karena selain tindakan-tindakan buruk di masa lalu, sebenarnya nih Tiwi dan Sandra sendiri punya momen-momen berharga bersama sebagai seorang sahabat. Makanya Tiwi kayak ya udah dia datang aja sebentar gitu. Toh dia juga membawa Rio sebagai pasangan. Dan di sanalah reuni pun terjadi. Karena ya setelah sekian lama akhirnya Tiwi bertemu dengan Sandra, Sidki, Della, dan Olin. Walaupun agak canggung tapi akhirnya bisa membaur juga. Dimana si Della ya tetap menjadi simpanan tuh ya dan lebih cetar malah jadi sosialita. Terus Olin juga terlihat masih sama seperti dulu dengan gayanya yang sedikit tomboy. Sandra dan Sidki yang terlihat bahagia di pernikahan mereka. Dan tiba-tiba datang si Azam cenah. Otomatis Tiwi kaget dan menjadi awkward. Bahkan yang lain juga sama kagetnya pada nge-freeze macam kayak ngelesetan. Karena sebelumnya si Tiwi ini udah nanya ke Sandra gitu sebelum datang, Azam lu undang nggak? Dan Sandra bilang enggak, karena memang dia maunya Tiwi aja yang datang. Maksudnya Sandra kan juga tahu Tiwi ini sudah bersama Rio dari postingan-postingan di Facebook kan, ada engagement with Rio begitu loh. Nah kalau Azam datang, pastinya Tiwi nggak mau datang. Sedangkan Sandra itu kan deketnya sama Tiwi bukan sama si Azam. Makanya pada akhirnya Tiwi mau datang karena tahu Azam nggak diundang sama si Sandra. Tapi kok tahu-tahu orang yang nongol sendiri gitu loh, seolah-olah nggak terjadi apa-apa dan menyapa mereka satu persatu. Dengan santainya si Azam bilang kayak dia udah bebas dari setahun yang lalu, tapi kok kalian nggak ada yang pernah jengukin gue selama di penjara. Sampai akhirnya nikah begini, parah lu pada. Ya digituin apa pada kagak diam semua, mau jawab apa coba? Ya tapi abis itu Azam bilang, cuma bercanda kok. Tapi kan situasinya pasti jadi awkward kebayangnya. Dan di situ si Azam bawa undangan. Padahal Sidki sama Sandra mengaku kayak gak ngasih undangan ke Azam. Cuma ya karena udah dateng gak mungkin diusir juga dong. Pokoknya Tiwi bener-bener awkward, apalagi di situ juga ada Rio. Dan dia merasa tatapan Azam nih membuatnya jadi gak nyaman. Makanya di pesta itu Tiwi gak lama dan pulang duluan. Sandra juga sempat minta maaf karena dia gak tahu siapa yang ngasih undangan ke si Azam. Nah selama perjalanan pulang, Rio nih sepertinya nyadar kalau Tiwi bersikap lain. Karena Tiwi ini sebenarnya juga nggak pernah nyeritain masa lalunya itu ke Rio, gengs. Perkara Tiwi udah pengen ngubah image-nya menjadi cewek baik-baik. Image-nya pas ketemu Rio, dia itu udah jadi cewek sehat. Makanya udah vegan, yoga tiap hari, rajin tenis, pokoknya cewek sporty. Nggak ada kesan dulunya nih cewek-cewek party sampai pernah direhab gitu loh. Pokoknya di mobil Tiwi diem aja gitu. Karena mikirin banyak hal perkara tadi ketemu sama Azam lagi. Dan bolak-balik ya Rio nanyain, kamu kenapa sih? Tiba-tiba di tengah jalan, mereka lagi di dalam tol nih, ada seorang wanita yang berdiri. Otomatis Rio langsung banting setir dan nabrak pembatas jalan sampai mobilnya kebalik, gengs. Ini jatuhnya kecelakaan mobil kedua yang dialami sama Tiwi semenjak 6 tahun yang lalu ya. Yang pasti kejadian tersebut membuatnya cukup sangat trauma. Posisinya di situ Tiwi masih sadar karena untungnya di dalam mobil airbagnya itu berfungsi melindungi kepala dari benturan. Tapi kepalanya terasa berat dan panas. Pas dia sentuh ternyata berdarah. Pandangannya udah berkunang-kunang. Dan dia melihat ada kaki wanita nyeker nggak pakai apa-apa berdiri di samping mobilnya. Tapi kan karena keadaan mobilnya kebalik, jadi wanita itu cuma kelihatan dari kaki sampai pinggul doang. Belum sempat dia memastikan siapa wanita tersebut, udah ada beberapa orang yang datang untuk membantunya keluar dari mobil. Dan dari kecelakaan itu, Tiwi harus dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami beberapa patah tulang. Sementara Rio keadaannya koma. Ya pokoknya Tiwi stres banget karena ini tuh kayak kejadian 6 tahun lalu tuh keulang lagi, dimana dia harus dirawat karena kecelakaan maksudnya. Dan setelahnya mantan teman-temannya itu tuh pada datang jenguk setelah dapat kabar kalau Tiwi ini kecelakaan. Yang datang itu pokoknya Della sama Olin. Soalnya si Sandra sama Sidki itu abis pernikahan langsung honeymoon ke Lombok. Ya pokoknya Tiwi cerita tentang kejadian yang dialami pas kecelakaan kemarin. Dimana Rio ini banting setir karena melihat ada wanita yang berdiri tiba-tiba di tengah jalan tol, yang pada saat itu Rio nyetirnya dengan kecepatan
kecepatan tinggi ya, hampir 100 km per jam gitu karena di jalan tol sepi. Namun anehnya menurut orang-orang yang berhenti dan bantuin Tiwi sama Rio keluar dari mobil, pada bilang nggak ada wanita di tengah jalan. Sampai-sampai memang Tiwi dan Rio itu dites darah untuk mengetahui ini mereka mabuk atau gunain obat nggak, sampai halu mungkin ngeliat ada wanita begitu. Dan hasilnya sih negatif, karena memang pada saat itu Tiwi udah bersih ya. Nah ternyata di situ si Olin juga cerita kalau beberapa hari sebelumnya dia juga didatengin sosok wanita. Olin bilang kalau dia itu kerjanya di bar dan setiap hari ya selalu pulang subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh. Nah pas lagi pulang tuh dia jalan ke dalam gang menuju kos-kosannya, dia merasa diikuti seseorang yang dia kira penjahat. Namanya cewek pulang sendirian jam segitu. Tapi pas ngeliat ke belakang, ada cewek yang berdiri. Tapi karena situasinya masih subuh-subuh gelap, di gang itu juga nggak ada penerangan, jadinya Olin hanya melihat sosok itu kayak siluet aja tuh perempuan. Nah karena itu adalah ternyata perempuan, Olin nggak jadi takut. Karena kan kalau penjahat identik sama laki-laki ya udah dia lanjut jalan aja. Namun entah kenapa bulu kuduknya kok tau-tau kayak berdiri gitu, kayak merasa dingin mendadak. Yang pas Olin nengok lagi ke belakang, wanita itu udah nggak ada. Nah, Olin merasa aneh karena gangnya itu tuh lumayan panjang dan tadi wanitanya udah kayak setengah jalan gitu loh posisinya di tengah gang. Kalaupun dia balik arah keluar dari gang itu lagi, terlalu cepat aja dari pas terakhir si Olin ngeliat sampai akhirnya nengok ke belakang lagi begitu loh. Itu cuma jadi sepersekian detik tau-tau hilang. Nah, setelahnya di malam berikutnya pas Olin lagi kerja, dia disamperin sama rekan kerjanya di bar ngasih kertas. Katanya ini titipan dari cewek gitu, katanya disuruh kasih ke elu. Olin bingung kan, hah? Cewek siapa? Pas dibuka ternyata tulisannya sebuah kalimat yang Olin sendiri nggak ngerti itu tulisan apa. Dan di bawahnya tuh ada tanggal 13/6/2004. Di mana itu adalah tanggal sewaktu kecelakaan 6 tahun yang lalu, gengs. Yang telah merenggut pengendara ibu-ibu dan Anita juga meninggal tuh. Della sama Tiwi yang baca kertas itu juga nggak ngerti ini maksud kalimatnya apa. Mereka hanya tertuju sama tanggal yang dicantumin kok tepat banget di tanggal kejadian 6 tahun yang lalu yang sudah berusaha mereka kubur rapat-rapat. Udah nih, abis selesai Della sama Olin jenguk, Tiwi kembali sendirian tuh di kamar rumah sakit. Sampai pas malam harinya, Tiwi terbangun dari tidur karena mendengar ada suara roda yang berdecit. Dimana di dalam kamar itu tuh ada kursi roda yang memang standby aja kalau misalkan Tiwi mau keluar ke taman kali nyari matahari pagi atau menghirup udara di luar gitu kan, gak di ruangan terus. Nah itu kursi roda gerak sendiri gitu, maju mundur, cantik nggak cantik nggak begitu ya, kalau situasi begini kagak cantik Van. Jadi kira Tiwi dia halu karena dia tidur nih perkara memang adanya efek obat dari dokter yang dikonsumsi. Itu obat ya, tapi beneran obat medis dari rumah sakit ya, cuma ada efek ngantuknya, ada obat tidurnya. Cuma lama-lama kursinya jalan mendekat sampai bener-bener ke sebelah kasur Tiwi persis. Ya apa nggak merinding dia? Masalahnya kaki dan tangannya itu kan digips. Jadinya Tiwi juga nggak bisa bangun tanpa bantuan suster. Dia udah mencet-mencet nih tombol buat manggil suster malam-malam. Dan nggak lama, suster datang. Tiwi menjelaskan kan kalau ini kursi rodanya gerak sendiri. Sama suster akhirnya itu kursi roda dikeluarin dari ruangan dan Tiwi disuruh istirahat aja untuk tidur lagi. Soalnya pas suster ngajak di kamar itu ya nggak ada siapa-siapa. Dan setelah itu perutnya Tiwi nih katanya terasa sakit banget, bener-bener kayak melilit tiba-tiba, dan lagi-lagi dia langsung manggil suster. Ya nggak lama suster yang tadi tuh datang. Di situ Tiwi udah bener-bener sampai tiap-tiap kesakitan megangin perutnya, rasanya udah nggak karu-karuan. Dan dari pintu yang tadi bekas suster masuk tuh, terlihat ada perempuan yang berdiri di depan pintu. Ya karena situasi di lorong luar itu terang ya lampunya, jadi Tiwi tuh bisa melihat sosok wanita tersebut. Rambutnya panjang nutupin muka, pakai baju kotor berlumuran darah dan nyeker. Tapi yang fokus Tiwi ini teralihkan sama rasa sakit perutnya luar biasa itu. Ya akhirnya suster ini keluar untuk manggil dokter yang masih jaga malam itu. Sementara wanita tadi masih tetap berdiri di depan pintu. Sampai Tiwi pokoknya nggak tahan banget dengan rasa sakitnya yang bercampur mual. Dia muntah-muntah tuh dan muntahannya berupa darah. Singkat cerita, setelah dicek sama dokter, tidak ada penyakit medis mengenai pencernaan atau apapun di perutnya Tiwi. Jadi dokter juga bingung ini Tiwi kenapa. Diagnosis awal tuh pokoknya karena katanya lambungnya mungkin nggak kuat ya dengan obat-obatan medis yang sedang dikonsumsi pada saat itu untuk penyembuhan. Tapi keanehan lainnya, Tiwi ini merasakan perutnya itu tuh kayak membuncit gitu loh, keras macam kayak orang sembelit nggak BAB seminggu. Cuma lagi-lagi pas dicek sama dokter nggak kedeteksi apa-apa. Nah lagi panik dengan keadaannya seperti itu, Tiwi dapat kabar dari Olin kalau Sandra sama Siti hilang tenggelam di Lombok. Dimana mereka ceritanya katanya lagi diving berdua dan terseret ombak tuh belum ketemu. Sementara Olin mengaku didatangi sosok wanita itu lagi, makanya dia langsung ngabarin Tiwi kalau ini kayaknya ada nggak beres. Ya Tiwi juga langsung cerita mengenai keadaannya. Pokoknya abis itu Olin datang dan kaget melihat keadaan perutnya Tiwi yang udah buncit begitu. Padahal kan baru 2 hari yang lalu mereka ketemu,
perutnya si Tiwi masih normal kok, tau-tau sekarang udah buncit banget. Kalau ini juga khawatir karena katanya dia mencoba menghubungi si Della tapi nggak dibales-bales. Ya Tiwi dengan keadaannya pada saat itu nggak terlalu bisa mikirin orang-orang lain selain dirinya sendiri ya. Gak lama setelah Olin balik nih, lagi-lagi Tiwi merasakan mual gitu, sakit di perutnya, dan tenggorokannya kali ini tuh berasa kayak ada nyangkut. Sampai Tiwi ini pengen muntah, dan ternyata bukan darah sekarang, tapi dia mengeluarkan rambut yang kalau ditarik tuh nggak ada habis-habis dari mulutnya. Sementara selama ditarik nih, tenggorokannya berasa kayak keiris seiring rambutnya itu keluar-keluar. Tiwi udah nangis-nangis kesakitan. Sampai-sampai dia jatuh dari kasurnya dan rasa sakitnya double ya, mengingat kaki sama tangannya kan lagi patah. Tapi Tiwi nggak bisa teriak karena ini masih ada rambut-rambut yang nyangkut yang nyumbat tenggorokannya gitu. Jadi teriakannya kayak ketahan. Yang pas dia mau bangun lagi ke kasurnya, di atas kasur udah ada sosok perempuan yang berdiri, gengs. Berdiri di atas kasur. Tiwi sampai ngerangkak gitu, nyeret-nyeret badannya menuju pintu keluar. Karena kan dia nggak bisa jalan. Tapi pas sampai di depan pintu, tangannya tuh kayak kesulitan untuk ngeraih gagang pintunya. Apalagi arah bukan pintunya tuh ke dalam. Sedangkan posisinya Tiwi kan di lantai begitu ya. Jadi membuat susah kebuka pintunya gitu, paham ya? Akhirnya tangan kirinya Tiwi gedor-gedor pintu, sementara tangan kanan ini masih narik rambut dari mulutnya. Dan sosok wanita itu masih berdiri di atas kasur. Gak lama ada suster yang akhirnya masuk karena dengar suara gedor-gedornya Tiwi. Tapi di situ Tiwi langsung pingsan. Karena udah ngerasa sangat kesakitan. Bangun-bangun, dia udah di atas kasur lagi, badannya sakit semua, dan ternyata kejadian tadi bukan halusinasi. Perkara gumpalan rambut yang tadi dikeluarin sama Tiwi dari mulutnya itu masih ada, geng, segumpal kayak bola kecil. Sampai dokter nanya, kamu makan rambut kamu sendiri? Karena memang rambutnya Tiwi itu terlihat rontok sampai tipis. Tapi kan Tiwi tahu, dia nggak mungkin lah makan rambutnya sendiri. Yang jelas, semua kejadian yang Tiwi alami ini tuh bener-bener nggak bisa terbaca oleh medis. Karena kalau dari hasil pemeriksaannya ya, Tiwi itu hanya bermasalah dengan tulang-tulang yang patah aja sama ada beberapa luka fisik. Nggak ada penyakit atau luka dalam yang serius. Ya makanya Tiwi langsung ceritalah ke orang tuanya. Ya pokoknya ayahnya itu memang semacam kayak punya guru spiritual bisa dibilang untuk membuat kerjaan ayahnya ini tuh selalu lancar dan terhindar dari kiriman jahat para pesaing. Karena kan ayahnya Tiwi ini pengusaha tambang, di mana banyak saingan lah yang sering mau jahatin. Nah, guru spiritual ayahnya ini tuh mengatakan kalau apa yang terjadi sama Tiwi adalah kiriman santet dari dosa masa lalu yang memang pernah dia perbuat. Jadi santet yang diterima Tiwi ini tuh adalah santet biri yang namanya. Di mana jenis santet ini itu bekerja secara perlahan dengan tujuan merusak kesehatan fisik dari korbannya. Jadi ternyata memang ada orang yang dendam. Makanya Tiwi ini disuruh langsung ke yang bersangkutan untuk mencabut santet tersebut. Masalahnya, siapa orang yang harus Tiwi datangi sebagai pelaku atau pengirim santet? Dan kalau tadi disebut ada dosa masa lalu, ya Tiwi pastinya langsung kepikiran sama ibu-ibu yang ditabrak tuh sampai meninggal. Di mana perempuan itu bernama Bu Erma. Yang setelah meninggal, Bu Erma ini tuh meninggalkan 2 orang anak beserta suaminya. Cuma sebenarnya setelah kasus itu tuh, dari pihak Tiwi sama yang lain udah pada ngasih uang kompensasi ke suaminya Bu Erma ini sebagai bentuk ya ganti rugi dan uang damai. Tapi kan ya bisa aja mungkin gitu, ternyata suaminya atau ada pihak dari keluarganya Bu Erma yang tidak terima dan masih menyimpan dendam. Namun di sisi lain, kondisinya Tiwi ini kan juga masih belum pulih ya, malah tambah parah bisa dibilang. Jadi dia belum diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit, jalan aja kagak bisa. Tapi ada sesi di mana waktu guru aja kita nyebutnya ya, guru spiritual ayahnya itu ya, itu datang kan ke rumah sakit. Nah, dia semacam ngeruat si Tiwi ini yang kondisi perutnya semakin membesar. Di situ Tiwi muntah-muntah hebat mengeluarkan semua isi perutnya yang katanya bau banget, baunya berbusuk. Dan setelah itu perutnya kempes. Tapi anehnya 2 hari kemudian gembung muncit lagi. Makanya karena takut keadaannya tambah parah nih, akhirnya ayahnya Tiwi itu negosiasi ke dokter lah untuk bisa membawa Tiwi sebentar keluar dalam pengawasannya tentunya buat bertemu keluarganya Bu Erma. Akhirnya dengan kursi roda segala macam, Tiwi pergi tuh bersama ayahnya dan si guru. Ternyata suaminya Bu Erma itu sudah menikah lagi dan mereka terlihat ya hidup bahagia-bahagia aja karena kan ini kejadian juga udah 6 tahun pasca kecelakaannya. 2 anaknya pun juga udah tumbuh besar. Di situ suaminya bilang dia nggak mungkin berbuat hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Dan Bu Erma sendiri itu juga udah nggak punya keluarga. Dia ini anak tunggal dan orang tuanya tuh meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Dan menurut si guru, suaminya Bu Erma ini kayaknya ngomongnya jujur, nggak ada aura-aura negatif di dirinya maupun sekitar di rumahnya itu juga nggak ada. Ya udah makanya mereka pun balik pulang ke rumah sakit. Nah tapi Tiwi mikir lagi, kalau bukan keluarga dari Bu Erma, terus siapa dong? Soalnya sosok hantu perempuan yang selalu muncul itu dia kira adalah perwujudan dari Bu Erma. Tapi menurut si guru, sosok itu bukanlah hantu gentayangan,
melainkan memang jin yang sengaja dipanggil untuk mencelakakan. Ya pokoknya beberapa kali akhirnya si guru ini tuh meruat perutnya Tiwi ya, karena kan abis diruat kempes, abis itu buncit lagi. Dan tiap kali melakukan ruat itu, Tiwi ini merasakan sensasi yang bener-bener bikin kayak apa, antara hidup dan mati, macam kayak mau lahiran katanya. Ya karena setelahnya abis semua kejadian ini, Tiwi itu punya anak, jadi dia tahu tuh rasa lahiran tuh bagaimana. Nah ini katanya begitu rasanya, tapi dalam jeda atau waktu beberapa hari doang. Jadi setiap habis diruat, rasanya bener-bener kayak apa yang mau mati. Maksudnya kalau lahiran itu kan sekali aja ya, habis itu jeda setahun, 2 tahun, kalau punya anak lagi ya bisa-bisa akhirnya ngerasain lagi. Nah ini jedanya hanya beberapa hari aja, habis kempes, gembung lagi, diruat lagi, kempes, gembung lagi, diruat lagi. Ya bener-bener kesiksa lah. Karena kalau kata si guru, jika perutnya ini nggak diruat, lama-lama Tiwi bisa meninggal. Nah makanya mereka ini kayak berburu-buru dalam waktu gitu loh, untuk menemukan siapa pelakunya. Bapaknya Tiwi ini berpikir, apa jangan-jangan si Azam? Karena dia kan dihukum yang paling lama. Dan selama di penjara, memang Tiwi ini disuruh putus, dan akhirnya dijodohkan sama Rio oleh orang tuanya tuh karena Rio ini adalah cowok baik-baik yang selevel dan udah mapan karirnya. Jangan-jangan Azam sakit hati. Apalagi menurut Tiwi, semua kejadian ini kan terjadi setelah dia datang ke pesta pernikahan mantan sahabatnya itu, dan tiba-tiba Azam datang tuh tanpa diundang. Terlalu sus nggak sih? Ini mungkin kayak masalah percintaan yang berujung jadi ilmu hitam gitu loh. Kan template ya, banyak kasus-kasus seperti itu. Apalagi semua orang yang terlibat itu nggak pernah jenguk Azam di penjara. Karena setelah kasus tersebut, masing-masing kan semuanya direhab dan udah nggak ketemuan lagi memang satu sama lain. Ya udah, akhirnya untuk kedua kalinya ayah nemenin Tiwi itu buat menemui Azam. Yang pas Azam ngeliat Tiwi, dia kaget banget dengan kondisi Tiwi yang udah nggak karu-karuan. Udah di kursi roda dengan tangan kaki yang digips, mukanya pucat, berantakan, bener-bener kayak emang kalau orang lihat tuh pasti bikin bertanya-tanya, ini orang kenapa? Belum lama kan mereka ketemu di pernikahan dan Tiwi masih kelihatan cantik biasa aja. Dimana di situ Azam juga mengaku dia nggak tahu sama sekali Tiwi ternyata kecelakaan habis pulang dari pesta pernikahan. Dia pun nggak tahu ada kabar Sandra sama Sidki hilang karena nggak ada yang ngasih tahu dia sama sekali. Dan dia datang ke pernikahannya Sidki sama Sandra itu juga bukan karena dikasih tahu, dikabarin lewat chat atau lewat SMS segala macam, enggak. Tapi dia nerima undangan pernikahan tiba-tiba aja gitu yang ada di depan rumahnya bersama paket-paket yang lain yang dia kira ya memang diundang gitu kan sama Sidki dan Sandra. Tapi ternyata kan kalau menurut pengakuannya Sandra ke Tiwi kan nggak ada yang ngundang kan. Nah sama sebelumnya seperti suaminya Bu Erma tadi, Azam mengaku nggak mungkin pakai acara dukun-dukunan. Dia memang merasa kecewa karena nggak ada yang pernah jengukin dia di penjara dan sempat mendapatkan fakta kalau ternyata Tiwi sudah punya tunangan tanpa sempat ada kata putus. Karena kan dari kejadian itu lagi-lagi gantung aja gitu, nggak ada omongan apa-apa. Cuma ya Azam sendiri sudah berusaha move on karena kan ini kejadiannya juga udah 6 tahun berlalu. Dirinya pada saat itu udah buka usaha coffee shop yang lagi running dengan baik, mau setahun berjalan tuh semenjak dia bebas. Dan Azam mengaku dia nggak mendapatkan teror apapun, kayak nggak ada hal-hal aneh-aneh macam ceritanya Tiwi. Dia mah aman-aman aja, makanya kan kaget ngeliat Tiwi begitu. Nah di situ Azam nanya kayak, terus siapa lagi selain kamu yang mendapatkan teror? Ya setahu Tiwi, dia, terus Olin kan menurut ceritanya, abis itu Sidki sama Sandra ini masih hilang nih, belum ketemu nih. Yang kalau dipikir-pikir, Della belum pernah cerita apa-apa sih. Ya udah, Azam bilang dia akan mencoba mencari tahu tentang Della nih. Karena Tiwi ini kan nggak bisa lama-lama terus-terusan keluar dari rumah sakit. Perkara kayak kondisinya masih recovery dan keadaannya malah makin memburuk, belum sembuh, harus tetap dirawat. Intinya Azam mau bantuin lah. Namun setelahnya ternyata Tiwi mendapatkan kabar dari Azam kalau Della sudah meninggal. Menurut satpam yang ada di apartemennya Della tuh, Della itu ditemukan gak bernyawa di dalam lift apartemennya sendiri dengan kondisi perut yang besar banget. Dikira orang-orang Della ini pingsan karena mau melahirkan. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, ternyata keadaannya sudah meninggal. Dan gak ada bayi di dalam perutnya walaupun perutnya gede begitu. Jadi si Della ini bukan hamil. Namun waktu Azam minta izin buat lihat CCTV di lift apartemen, buat ngelihat Della ini sampai meninggal gimana gitu maksudnya kejadiannya. Sayangnya tidak diizinkan karena gimana pun juga kan Azam orang luar dan harus ada laporan surat polisi segala macam lah buat ngelihat CCTV repot. Tapi satpamnya bilang kalau di CCTV cuma terlihat si Della ini lari-lari keluar dari unit kamarnya dan menuju lift. Abis itu kayak histeris, teriak-teriak ketakutan sambil kesakitan megangin perutnya terus pingsan. Kalau Della ternyata sudah nggak ada dengan keadaan yang kurang lebih sama dengan Tiwi ya, bedanya kalau Tiwi kan terus diruat tuh sama guru biar perutnya kempes. Sedangkan Della ya sampai besar banget dan akhirnya meninggal. Nah berarti siapa pelakunya? Di situ Azam kepikiran, jangan-jangan ya keluarganya Anita. Mengingat waktu meninggal kan ternyata Anita lagi hamil tuh anaknya si Zulhan, nggak mau tanggung jawab. Dan Anita itu kan meninggalnya juga karena dicekokin sampai di overdosis, makanya sampai meninggal gitu, bukan karena dia nenggak obat sendiri. Ya mungkin akhirnya keluarganya tahu mengenai hal tersebut. Walaupun semuanya udah menyamakan cerita dan alibi ya, entah dari mana mungkin tahu, akhirnya dendam dan meneror
orang-orang yang telah berbohong. Nah, awalnya sebenarnya Tiwi juga udah sempat kepikiran seperti itu mengenai Anita nih. Tapi kan si guru nih sempat bilang kalau sosok yang datang tersebut tuh bukan hantu gentayangan. Yang berarti itu bukan hantunya Bu Erma ataupun hantunya Anita yang sudah meninggal. Melainkan itu adalah jin yang memang sengaja dipanggil, dibilangnya kan begitu. Tapi kalau yang manggil itu adalah keluarganya Anita, rasanya juga nggak mungkin, gengs. Karena keluarganya Anita tuh tipe-tipe kalangan jet set ya, pengusaha tajir yang tinggalnya di luar negeri setelah Anita meninggal gitu. Kayaknya jauh sama hal-hal mistis. Cuma Azam bilang, ya ayahnya Tiwi aja nih maksudnya ternyata punya guru spiritual kan, jadi bukan hal yang nggak mungkin kalau keluarga Anita juga sama. Masalahnya tapi posisinya keluarga Anita itu kan lagi di luar negeri. Jadi gimana nemuinnya? Ya untungnya tahun segitu udah ada teknologi namanya telepon ya. Jadi sama Tiwi ditelepon lah tuh mamanya Anita. Pokoknya Tiwi minta maaf dan menjelaskan semua kronologi sebenarnya yang terjadi pada malam itu tuh gimana. Rahasia yang dia sudah tutupi sama teman-temannya itu selama 6 tahun. Di situ mamanya Anita shock lah, nggak percaya. Namun dari percakapan itu, Tiwi mengetahui kalau ternyata keluarga Anita memang belum tahu tentang kejadian sebenarnya. Jadi sepertinya memang bukan mereka juga lah yang ngirim santet. Nah, di tengah kebingungan itu, Azam nanya tentang kondisi Rio, yang ternyata kan memang masih koma. Maksudnya kok Rio ini sampai bisa keikut kena tulah gitu, sampai koma. Padahal kan dia nggak ada di malam kejadian 6 tahun yang lalu, nggak ikut-ikutan, belum kenal. Nah, barang-barangnya Rio itu kan dipegang sama pihak Tiwi, karena keluarganya Rio nih tinggalnya juga di luar negeri. Ini pokoknya pada circle orang kaya. Jadi macam kayak jam tangan, handphone, bener-bener berharga yang pas dipakai waktu kecelakaan itu disimpan sama pihak keluarganya Tiwi. Entah kenapa Tiwi jadi penasaran dan mencoba nyalain handphonenya Rio. Dilihat-lihat tuh apakah ada foto-foto yang berhubungan kalau Rio itu kenal sama salah satu dari mereka. Macam kayak di film-film gitu. Ternyata saudaranya si ini atau ternyata Rio temennya si itu. Tapi nggak ada, gengs. Karena setahu Tiwi, Rio ini memang beda circle pertemanan dengan teman-temannya Tiwi. Tapi si Tiwi nemuin sebuah SMS. Iya, SMS dulu, gengs, bukan chat. Sebuah kalimat yang sama persis dengan tulisan surat yang dikasih sama si Olin. Kalimat yang nggak jelas itu loh yang Olin dapat dari seorang cewek. Dan pas dilihat tanggalnya itu tuh dikirim di hari kejadian kecelakaan terjadi. Habis perkawinan Siti dan Sandra. Dan pas dicek nomornya, itu nomornya Olin. Kita langsung merinding. Tiwi langsung ngasih tulisan di SMS itu ke guru. Dan kata guru, itu adalah tulisan mantra pemanggil jin kuntilanak. Jadi kalau kalian dari tadi baca mantranya, berarti kalian juga telah memanggil Mbak Kun. Takut, makanya Babu nih syuting siang-siang tuh nggak berani, malam-malam nggak. Dari situ mulai kebuka satu persatu. Dimana dugaannya, Olin yang mengirim mantra tersebut untuk membuat Tiwi celaka, memang melalui Rio. Ini sedikit info atau intermezzo ya, gengs. Ini tahun segitu. Nomor handphone itu nggak kayak sekarang yang gampang belinya terus dibuang mau ganti-ganti gitu loh. Nggak gitu. Dulu nomor handphone masih mahal dan susah. Zaman-zaman masih Nokia atau kalau orang kaya mah BlackBerry pakainya. Jadi kalau misalkan Olin ngirimnya ke Tiwi, pasti langsung ketahuan itu nomornya Olin kan. Beda cerita kalau ngirimnya ke Rio gitu, pasti nggak tahu kan Rio itu nomor siapa. Yang mana karena Rio telah baca mantra tersebut, jadilah dia melihat tuh ada sosok yang berdiri di tengah jalan sampai kecelakaan. Dan setelahnya di rumah sakit, itu Olin kan juga ngasih lihat mantranya yang katanya dapat kertas dari cewek tuh buat dibaca Tiwi sama Dela. Pada ikut baca. Setelahnya Tiwi sama Dela ya ikutan diteror karena terkena kiriman santetnya untuk manggil jin kunti tersebut. Manggil sendiri berarti dengan baca mantra itu. Ya akhirnya Tiwi, Ayah, Guru, dan Azam itu mendatangi Olin untuk meminta penjelasan. Dan saat melihat Olin, si Guru nih yakin kalau ini orang yang telah memakai ilmu hitam karena dari auranya sudah terlihat sangat jelas. Olin pun nggak mengelak, dia dengan santainya mengakui semuanya. Di mana dia melakukannya karena sakit hati. Pertama, dia itu selalu merasa dijadikan kacung untuk jagain teman-temannya yang pada kaya-kaya itu kalau lagi mabuk ataupun ngobat. Dan kedua, di malam kejadian itu kan harusnya dia masih menjadi kacung buat jagain semuanya ya. Tapi Sidki nyuruh dia untuk nenggak obat dan nyekokin Anita juga dengan maksud biar Anita nih mau. Perkara semua cewek-cewek ini pada setia kawan lah. Sementara si Azam tuh yang disuruh jagain kan. Maksudnya kalau hari itu tetap si Olin yang jagain, dia nggak nenggak obat, pasti tes urinnya tuh akan negatif dan dia jadi nggak dipenjara. Tapi kenyataannya ujung-ujungnya Olin dipenjara karena dia nggak punya pengacara untuk membuatnya mendapatkan pengampunan rehabilitasi seperti teman-temannya pada berduit. Dan setelah keluar dari penjara, dia jadi susah dapat kerja. Udahlah dia di drop out dari kampus gitu kan, nggak lulus karena kasus tersebut pastinya. Dan seumur hidup tuh punya catatan kriminal mantan napi. Dalam surat keterangan baik kepolisian itu buat ngelamar kerja gitu ya, tentunya itu kan tercoreng dengan statusnya mantan napi. Ujung-ujungnya dia kesulitan nyari kerja. Sampai harus kerja di bar jadi wanita penghibur, gengs. Jadi ternyata Olin ini kerja di bar itu bukan jadi waiters ataupun bartender, tapi jadi wanita penghibur. Sementara teman-temannya ini hidupnya kayak baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, tetap kaya dengan segala kebobrokan dan kebohongan yang mereka tutupi tentang Anita. Triggernya waktu si Olin mendapatkan undangan pernikahan dari Sidki dan Sandra, di mana mereka bener-bener kayak
Mulus aja gitu kan jalannya sampai nikah di tempat di gedung mewah. Dan yang ngirim undangan ke Azam itu ya ternyata si Olin. Jadi itu sebenarnya undangannya Olin tapi dia kirim lagi ke Azam gitu loh. Untuk biar Azam datang ke reunian semuanya tuh. Tapi alasan Olin ini nggak nyantai si Azam karena dia tahu Azam yang paling mendapatkan hukuman lama, bahkan lebih lama dari dirinya. Jadi ya udah. Sementara yang lain, Olin kasih hukuman agar semuanya tersiksa seperti dirinya. Begitu, gengs. Jadi ya cerita Olin tentang katanya diikuti sama sosok wanita di dalam gang segala macam mah bohong. Itu cuma cerita yang dia buat-buat aja, sosokan dia dapat surat mantra biar si Della sama si Tiwi baca mantranya juga. Ya setelah mengetahui semua ini tentunya pihak Tiwi ini memohon kepada Olin ya untuk menghentikan semuanya dan ayahnya Tiwi ini bernegosiasi menawarkan sejumlah uang. Pokoknya dibilang uang tersebut bisa menebus semua penderitaan Olin karena ya intinya kan dia sakit hati perkara di penjara bukan direhab terus susah dapat kerja. Akhirnya Olin menerima tawaran ayahnya Tiwi itu yang memberikannya uang sebesar 2 miliar rupiah. Dan setelahnya ya udah, Tiwi lepas dari santet biriangnya Olin. Saya itu majikan, kalian nyangka nggak kalau ternyata Olin pelakunya karena dendam atas kejadian 6 tahun sebelumnya. Ujung-ujungnya diselesaikan dengan uang. Ya tadinya sih Olin nggak kepikiran tentang uang ya, dia hanya mau membalas rasa dendam dan sakit hatinya aja. Sampai semuanya hampir nggak ada, ya Della meninggal, Sandra Siti hilang, nggak ditemu sampai sekarang, dianggap udah hanyut hilang. Tiwi juga hampir lewat juga dengan kondisi yang terus-terusan parah. Tapi setelah mendengar nominal dari negosiasi ayahnya Tiwi, akhirnya Olin setuju untuk menghentikan semuanya dan mengambil uang itu. Sementara Rio nih, akhirnya siuman. Namun sayangnya kondisinya nggak seperti semula, di mana kakinya lumpuh. Padahal Rio ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan semua ini ya. Tiwi sebenarnya tetap mau mendampingi Rio karena merasa ya semua ini adalah salahnya juga. Cuma dari keluarganya Rio yang memutuskan hubungan karena setelah tahu ceritanya ya langsung melarang Rio dengan Tiwi. Apalagi tahu kan ternyata Tiwi ini cewek nggak baik-baik dulunya, nakal segala macam gitu loh. Tapi akhirnya Tiwi nggak sama Azam juga. Sekarang Tiwi ya sudah menikah dengan suaminya dan punya anak. Dia selalu mengajarkan ke anak-anaknya untuk berlaku hal-hal yang baik lah dan tidak terlalu jor-joran manjain ngasih uang sampai takutnya kebablasan. Karena ya Tiwi sebagai ibu nih takut kalau anak-anaknya tuh kelepasan pergaulan seperti dia dulu. Biasanya begitu Van katanya si Tiwi tuh. Kalau kita dulunya bandel nih kita jadi takut gitu kalau nanti anak-anak kita keulang niruin bandelnya. Istilahnya takut karma ke anak-anak atas perbuatan kita di masa lalu begitu majikan. Gimana? Cukup gila ya cerita dari Tiwi ya setelah 6 hari kita kagak ada TC dan hari ini kita bacain cerita TC tentang dosa setelah kejadian 6 tahun berlalu. Terima kasih ya Kak Tiwi untuk ceritanya. Ya namanya manusia pasti semua punya masa lalu ya. Dan bukan tugas kita sepertinya sebagai manusia untuk menghakimi. Jadi semoga kita bisa mengambil yang baik-baik aja dari cerita ini ya. Terima kasih juga majikan semua. Jangan lupa untuk klik like di bawah, klik tombol subscribe buat yang belum, dan yang mau tambahan asupan cerita horor yang lebih pedas begitu bisa join member dengan cara klik link ada di bawah. Terima kasih semuanya sekali lagi udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Dan buat yang udah telanjur baca mantranya dari tadi ya berdoa aja gitu. Semoga kagak ada yang datang. Insya Allah mah enggak, guys. Karena katanya mantra itu tuh memang untuk pendukung kiriman santetnya. Jadi jin yang dikirim itu langsung dipanggil sama korbannya begitu loh. Alias kayak si korban yang undang santet itu sendiri. Makanya akan bisa lebih efisien dan lebih kuat. Tanpa pengirim nih harus kirim-kirim apa sih, narok-narok buhul segala macam. Karena kalau santet biasa kan medianya pakai buhul ya. Ya makanya kalau kalian kagak ada yang nyantet terus kebaca mantra tersebut mah aman-aman aja. Paling ntar kalau ada yang datang ngajak main doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita